Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Oke, selamat siang para seluruh YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di siang hari ini saya pengen ngajak para seluruh saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Oke teman-teman, jadi beberapa waktu yang lalu mungkin sebagian dari teman-teman sudah melihat ya, bahwasanya tadi ada siaran ya di salah satu platform media sosial, di mana situ menunjukkan ya dalam video yang saat ini Gus Samsudin atau Samsudin Jandab sudah mengenakan pakaian tahanan ya, dan sudah resmi jadi tahanan daripada Polda Jawa Timur. Yang kalau kemarin-kemarin si Samsudin Jandab ini menggunakan pakaian kayak bestar, terus semacam jubah hitam gitu kan, saat ini sudah berganti pakaiannya, sudah menggunakan pakaian tahanan, artinya dia sudah resmi menjadi tahanan ya di Polda Jawa Timur, untuk mencegah memang Samsudin ini dikhawatirkan kalau melarikan diri. Yang menarik ya teman-teman, jadi kalau saya lihat tadi di beberapa siaran video di beberapa platform media sosial, itu kalau dari raut wajahnya sendiri si Samsudin ini betul-betul kita lihat, semuanya kita lihat ya, sepertinya nggak tersirat, nggak kemudian tergambar penyesalan gitu kan terhadap apa yang dilakukannya selama ini, bahwasanya itu adalah suatu kesalahan, dan tampaknya dia merasa yang dilakukan saat ini adalah suatu yang benar gitu kan, walaupun agak kadang-kadang kontradiktif ya gitu kan. Dia di dalam wawancaranya menyatakan bahwasanya dia senang gitu kan ditahan saat ini, dan dia tidak menyesal gitu kan, karena memang yang dilakukannya adalah dakwah untuk di jalannya Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu versi dia ya, jadi sepertinya dia ini seperti mendapatkan petunjuk dan melakukan sesuatu yang benar. Tapi sebenarnya kalau kita lihat juga sudah kontradiktif dengan pernyataannya, karena memang kemudian dari pihak kepolisian, pihak yang berwajib menyatakan bahwasanya alasan utama dari Samsudin Jandab ini bikin video yang rekayasa kemarin, pertama adalah kemarin alasannya satu, cuman untuk meningkatkan jumlah subscriber ataupun follower yang di kanal YouTube-nya ya. Dan secara resmi kemarin ditambahkan lagi alasan lain, ternyata alasannya ada dua. Yang satu lagi alasannya adalah untuk meningkatkan pasien dia ya, yang datang berobat ke tempat pengobatannya si Samsudin Jandab. Artinya memang dua ini kan urusan duniawi gitu kan, nggak berkaitan dengan urusan dakwah kan. Jadi antara keterangannya ini kontradiktif. Kepada pihak yang berwajib, dia menyatakan pembikinan video kemarin sekedar untuk meningkatkan jumlah subscriber, meningkatkan penonton di channel YouTube-nya, dan juga untuk meningkatkan popularitas dia, sehingga terkoneksi secara nggak langsung dengan tempat pengobatan yang memang dibuka oleh si Samsudin Jandab nih ya. Ini urusan-urusan yang nggak ada kaitannya sama urusan yang agama. Tapi di lain sisi dia mengatakan bahwasanya dia nggak menyesal, karena memang itu yang dia lakukan adalah bagian mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan berdakwah. Karena memang saya lihat ya teman-teman, ini salah kaprah kalau saya lihat gitu kan. Karena kenapa? Dia ini kan dalam video-videonya udah jelas ya, di dalam video kontennya, walaupun itu settingan, sampai sekarang dinyatakan settingan, itu orang-orang yang ada di dalamnya itu diidentikan dengan simbol-simbol agama. Bahkan ada lelaki yang memakai sorban hijau ya, mungkin ke depan moga-moga diproses juga. Lelaki yang memakai sorban hijau itu berusaha meraba-raba wanita yang ada di hadapan, yang memakai pakaian muslimah, yang memakai cadar dan memakai hijab ya di situ kan. Saya nggak ngerti apakah ini istrinya atau apa, tapi kalaupun itu memang betul-betul istrinya, kan dinyatakan itu ini suatu ya nggak senonoh, nggak pantas kan. Kemudian ada yang berpakaian ulama di situ. Dakwahnya di mana? Segi edukasi agamanya di mana? Ceramahnya di mana gitu kan? Saya nggak ngerti itu jalan dakwahnya di mana gitu kan. Juga teman-teman kan bisa lihat digital recordnya ya, tracking digitalnya video ketika Gus Samsudin ini kemudian
bertemu dengan Ustadz Dery Sulaiman ya di salah satu podcast milik influencer terkenal di Indonesia ya. Mana Samsudin Jandab di situ kemudian mengeluarkan pernyataan, membacakan potongan daripada surah di Al-Qur'anul Karim yang bunyinya sebagai berikut, Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas ini adalah suatu potongan ayat daripada surat An-Nas ya, surat Muawiyah. Surat Muawiyah itu ada dua, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Alaq, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril ketika Nabi Muhammad SAW terkena sihir daripada penyihir dari seorang penyihir Yahudi, Labib ibnu Al-Asam. Nah ini saya kurang ngerti kenapa kemudian waktu itu Samsudin ini kemudian mengeluarkan potongan ayat tersebut, dan kemudian dia juga sekalian membaca artinya, yang menurut dia artinya ayat tersebut adalah enggak aku ciptakan para jin dan manusia, enggak diciptakan jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal artinya juga lain ya teman-teman. Alladzi itu artinya yang, alladzina yang yuwaswisu fi sudurinas, mereka meniupkan rasa waswas kan, fi di dalam asuduri, dadanya manusia, nas itu manusia. Nah, ini artinya di situ katanya si Gus Samsudin ini, dan enggak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal artinya bukan itu ya. Yang artinya itu adalah salah satu potongan ayat di surat Az-Zariyat ya, yang bunyinya sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku enggak ciptakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan, dan aku enggak menciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan waktu itu juga kemudian dibantah dengan halus oleh Ustadz Dery Sulaiman ya. Ustadz Dery Sulaiman ya di situ orangnya memang santun ya, bijaksana, enggak suka menghina orang. Tapi kita lihat videonya di situ. Samsudin itu tegang ya, berdegup-degup gitu yang kalau kemudian cerita jalan dakwahnya yang mana gitu kan, paling cerita-cerita tentang kesaktian. Dan teman-teman juga bisa lihat di tracking digital recordnya ya, ketika kemudian di podcast ya Dr. Richard Lee, di situ Samsudin katanya muridnya memiliki ilmu kekebalan terhadap senjata tajam segala macam. Dan ketika waktu itu di move oleh Dr. Richard Lee, dia menyuruh para krunya untuk mengambil pisau, ini gelagapan kan, bingung kan Samsudinnya ini kan. Dan dia kemudian berusaha mengelak dengan alasan kemudian nggak boleh pamer. Kalau nggak boleh pamer, kemudian di video-videonya cerita orang pada berpentalan, terpental-pental segala macam kan, dengan ilmu-ilmu yang gaib gitu kan. Itu pamer bukan gitu. Ini pernyataannya selalu kontradiktif terus gitu kan. Nah, akhirnya memang dia nggak mau gitu kan mengelak ya, kita udah tahu lah. Artinya teman-teman kalau mau lihat, memang kemudian para pengikutnya mau lihat, kalau mau open mind jujur dilihatlah digital trackingnya. Pernyataannya ini selalu berkontradiktif dengan pernyataannya yang lain gitu kan. Sama ketika pemeriksaan oleh pihak yang berwajib tentang lobus delicti ataupun lokasi pembuatan video pun, Samsudin Jandab ini kan berbohong ya. Pertama dia kepada pihak yang berwajib dari Polres Blitar menyatakan lokasi pembuatan videonya itu di wilayah Bogor, di provinsi Jawa Barat gitu kan. Setelah diselidiki ternyata enggak. Pembuatannya di sini adalah di Desa Jatilengger kan, Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dia berdusta di sini ya. Dia jelas-jelas berbohong gitu kan. Di dalam videonya juga ternyata krunya dia sendiri gitu kan, yang menyatakan, yang dibilang tuh orang Wahabi gitu kan. Nah kalau memang ada, kita sendiri nggak tahu orang Wahabi itu yang mana gitu kan, ataukah orang Wahabi yang diasosiasikan sama Samsudin tuh kelompok-kelompok Salafi gitu kan. Saya nggak ngerti, tapi orang-orangnya yang mana yang dilabeli Wahabi itu, yang dituduh Wahabi itu yang mana. Tapi yang lebih parah lagi, kalau orang-orang tersebut memang nggak melakukan ritual seperti itu, ini kan dibilang dakwah gitu kan. Kalau tadi dibilang di jalan dakwah, ini kalau ini lebih besar lagi dosanya gitu kan. Itu fitnah, sekalipun itu teman-teman di luar golongan saya, teman-teman tuh mungkin pelaku kejahatan, suka bermain judi apa, tapi kalau saya memfitnah teman-teman, saya memfitnah orang, memfitnah itu artinya menuduh seseorang kan, kita nggak melakukan gitu kan, dibilang kita melakukan, itu malah dosanya lebih besar lagi ya.
Itu nauzubillah min zalik, jangan sampai kemudian kita melakukan fitnah gitu kan. Nah, kalau memang ada kelompok Wahabinya, orangnya Wahabi tapi kemudian tidak melakukan hal tersebut, kan itu namanya fitnah ya teman-teman. Tolonglah kita memang berpikir logis lah. Kenapa saya kemudian membuka bikin konten seperti ini? Karena memang di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW dianjurkan kalau kita lihat sebuah kemungkaran ya, kalau kemudian kita mampu, kita ubah kemungkaran itu dengan power tangan kita. Kalau kemudian kita nggak mampu, cukup dengan lisan kita. Dan kemudian kalau kita nggak mampu, kita berusaha membencinya lewat hati kita. Dan di belakang itu udah nggak ada lagi keimanan walaupun sebesar biji zarah. Hadisnya bunyinya sebagai berikut teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ra'a minkum mungkaro fayuhayyarhu biyadih fa ilam yastati biyadih bi lisani fa ilam yastati fa bi qalbi walaisa wara'a dzalika milimani habatu khordal. Artinya sebagai berikut, apabila ada di antara kalian kemudian melihat sebuah kemungkaran, kalau kalian mampu, ubahlah kemungkaran itu dengan tangan kalian, dengan power kalian gitu kan. Kalau kalian nggak mampu, fabi lisani, kalau kalian nggak mampu cukup dengan lisan kalian saja. Fa ilam yastati fabi qalbi, kalau kalian juga nggak mampu juga pakai lisannya takut gitu, cukup kita membenci, mengingkarinya dalam hati kita. Walaisa wara'a dzalika milimani khobati hordal. Dan kalau di belakang itu, kalau kita di lewat tangan nggak mampu, nggak bisa, lewat lisan nggak bisa, kemudian hatinya pun kita nggak mengingkarinya, di belakang itu nggak ada keimanan kita walaupun sebesar biji zarah. Artinya memang kemudian kalau kita mampu, dan saya merasa mampu untuk kemudian bershare dengan teman-teman untuk menjelaskan fenomena tersebut ya, bahwasanya yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan, karena ini kontradiktif ya antara pernyataan dan pernyataan si Samsudin dengan pernyataan yang lain. Jelas sekali teman-teman, dan saya merasa tertantang, saya terasa memiliki responsibility, tanggung jawab kemudian untuk melakukan edukasi dengan lisan saya. Ini sangat jelas sekali ya dia tentang lokasi pembuatan video, dia berbohong. Kedua, pernyataannya bahwasanya dibuat video tersebut hanyalah settingan untuk kemudian meningkatkan subscribernya ya di channel YouTube-nya, artinya untuk penghasilan ya, dia kan YouTuber. Terus kedua, untuk kemudian mempopulerkan ya, meningkatkan pengunjung di tempat pengobatan yang dia buka. Ini jelas sekali ini teman-teman, karena pihak yang berwajib, pihak kepolisian yang mengumumkan hal tersebut gitu kan. Alasan yang diungkapkan sama Samsudin, tapi di pernyataan yang lain dia melakukan hal-hal itu untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat sebagai jalan dakwahnya dia. Dakwahnya di mana gitu kan? Kajiannya di mana gitu kan? Ceramahnya yang mana sih gitu kan? Nah itu teman-teman, sepertinya moga-moga kita juga berpikir terbuka. Dan kalau memang kemudian masih banyak pengikutnya Gus Samsudin yang sepertinya masih keblinger dengan ilmu-ilmu kesaktian tentang video yang masih asli, teman-teman bisa lihat ya, apa sih reaksi warga sekitar gitu kan. Kalau kita kan dari jauh, saya tambah terbuka, tambah terang ya apa yang saya lihat ini kan, ketika kemudian saya lihat channelnya daripada seseorang yang ada di Desa Rejowinangun ya, Rejowinangun, Kecamatan Kembangan di Kabupaten Blitar, ini tempat tinggalnya Gus Samsudin. Di situ ada Pak Demukri. Pak Demukri ini tetangganya Samsudin ya masih gitu kan, yang dia sangat bergembira sekali kemudian karena dia tahu nih settingan video-video yang dibikin Samsudin ini nggak nyata, settingan untuk meningkatkan popularitasnya si Samsudin. Dia sampai nazar kalau kemudian memang kebetulan betul-betul kesandung nih, dia sampai cukur gundul ya Pak Demukrinya ini. Begitu raut wajahnya itu gembira sekali, dan sampai kemudian semalaman sampai ada rembuk desa yang katanya Pak Demukri itu membahas keberadaannya, eksistensi pondok pesantrennya si Gus Samsudin sendiri dan tempat pengobatannya Gus Samsudin yang ada di area mereka gitu kan. Kita nggak begitu tahu banyak, karena menurut beberapa sumber juga seperti dari Depaknya di Kabupaten Blitar, belum untuk pondok pesantrennya kan belum ada izin operasionalnya gitu kan. Itu yang dijelaskan kemarin. Dan ini sampai kemudian rembuk desa ini kan.
Artinya memang dianggap betul-betul penting nih masalah Samsudin oleh warga desa, oleh aparat desa di situ. Yang hasilnya juga masih menunggu hasil rembuk desanya. Yang jelas juga kita tahu kalau memang Samsudin itu memang lurus-lurus saja, pastinya juga demo semua, nggak rela Samsudin ditangkap. Jadi justru sampai bergembira ria, kemudian ada sampai yang nazarnya cukur gundul gitu kan. Ini semakin menggambarkan clear ya, walaupun memang selalu ada pro dan kontra. Dan juga kemudian kalau kita lihat videonya Gus Arek ya, Joko Arek ini adalah salah seorang yang dulu ikut dalam timnya Gus Samsudin. Dia menjelaskan semua ya secara gamblang, secara jelas apa yang memang dilakukan oleh dia, dan dia mengaku itu bagi kesalahannya dulu di masa lalu ketika menjadi timnya Gus Samsudin, dan dia betul-betul membuka, meyakinkan bahwasanya video-video itu semuanya adalah teman-temannya Samsudin, krunya Samsudin, untuk meningkatkan meningkatkan popularitasnya Samsudin, yang ujung-ujungnya secara nggak langsung kan dia punya tempat pengobatan kan, punya padepokan Nuswantoro itu kan. Teman-teman lihat aja gitu kan, kalau masih penasaran, masih kemudian pengen tahu yang gambaran sebenarnya apa yang terjadi, ya nonton aja channelnya Pak Demukri ataupun kemudian channelnya Joko Arek gitu kan. Saya sendiri nggak kenal ya, kalau mungkin Mas Pak Demukri atau Joko Areknya nonton, salam kenal, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko buat Pak Demukri dan Joko Arek yang di Jawa Timur, kita di Yogyakarta. Nah ini teman-teman, saya membuat video ini bukan untuk nyerang siapa-siapa, bukan untuk memburuk-burukan siapa-siapa, cuman untuk edukasi, untuk biar pikiran kita ini clear ya gitu kan, biar kita berpikir terang gitu kan. Jangan terus kemudian keblinger kesaktian yang bisa menghilang lah, kemudian bisa orang bisa terpental gitu kan, orang bisa terbang ataupun kemudian berinteraksi dengan makhluk gaib. Sudah lah, ini eranya era digitalisasi, kita bicara yang realistis saja gitu kan. Kalau mau belajar agama banyak kok tokoh-tokoh agama yang dakwah ceramahnya ya jelas gitu kan. Kalau kita mau menuntut ilmu, di kanal YouTube pun kan sekarang memang banyak ya para ulama yang ilmunya kompeten, yang mengajarkan, mendakwahkan agama tanpa pamrih apapun. Kalau ini kan memang jelas-jelas ya, khusus untuk urusannya urusan duniawi gitu kan, urusan subscribe gitu kan, penghasilan lewat iklan di Google gitu kan, terus kemudian untuk meningkatkan pengunjung di tempat pengobatannya gitu kan. Ya, itu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini, semoga menjadi pembelajaran kita semua, karena memang kita prihatin gitu kan untuk orang-orang yang terlibat di situ, apalagi kameramen sama orang yang editornya ya, ini kasihan sekali ya kalau kemudian didakwakan dengan pasal yang sama dengan si Gus Samsudinnya ini, karena memang ancamannya serius. Kalau kemudian mereka sampai dipidana kan meninggalkan anak istri ataupun keluarga mereka ya, sangat prihatin saya sendiri. Oke, gitu aja teman-teman, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.